Halo guys, selamat datang di segmen baru kita yaitu Track the Record. Jadi di sini kita bakalan ngulik beberapa kejadian-kejadian dari brand-brand besar di masa lalu. Kita di sini nantinya bakalan ngasih kalian insight-insight baru, insight-insight tentang kejadian-kejadian tersebut, dan nantinya di akhir kita bakalan ambil pembelajarannya. Jadi di dunia bisnis itu, seperti yang kita tahu sama-sama, banyak banget tantangan yang pada awalnya itu nggak kelihatan di permukaannya nih. Gitu, baik itu nantinya pada saat bisnis kalian ini udah lagi jadi yang paling sukses, jadi yang paling famous, atau bahkan masih yang growing gitu, tantangan-tantangan ini nih bakalan tetap datang ke bisnis kalian dan bakalan membuat kalian perlu berpikir apa nih yang harus dilakuin ke depannya. Di market yang dinamis kayak sekarang ini, ancaman itu bisa datang dari mana aja loh. Baik itu dari internal maupun eksternal. Misalnya aja dari eksternal, misalkan seperti penurunan sales yang terus-menerus, munculnya kompetitor-kompetitor baru yang bahkan bisa jadi lebih murah, regulasi-regulasi yang berhubungan langsung sama bisnis kita, hingga teknologi yang cepatnya itu susah banget buat dikejar untuk beberapa bisnis. Kalau ancaman dari internal itu bisa gagalnya operasional bisnis itu sendiri, terus SDM yang nggak mumpuni ataupun nggak perform, konflik di dalam tim, sampai dengan strategi bisnis yang gagal total. Nah, tentu kita juga tahu sama-sama bahwa setiap bisnis, setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Gitu. Jadi, setiap bisnis dan setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Oleh karena itu, yuk mari kita cek sama-sama orang-orang ataupun brand-brand besar sebelumnya itu menghadapi tantangan seperti apa sih? Ini dia. Case pertama itu tentang perusahaan bis yang dapat review no endorse dari seorang influencer di X. Review dari customer yang tanpa dibayar ini itu benar-benar nguntungin dari perusahaan bis tersebut. Karena bukan hanya mereka nggak ngeluarin dana buat endorse ataupun ngebayar customer ini, mereka juga bakalan dapat keuntungan dari customer-customer lain atau calon customernya yang merasa percaya nih karena memang reviewnya ini no endorse gitu kan. Nah, kalau hal ini udah terjadi, biar image perusahaan itu tetap baik, tetap di atas, itu mereka perlu memaintain hal dan juga kondisi tersebut dengan sangat baik sehingga customer-customer tetap percaya ke depannya. Tapi ternyata perusahaan bis ini nggak sebagus yang sebelumnya influencer X ini puji-puji gitu. Dia akhirnya kemalingan di bis tersebut dan ngebuat honest review tentang proses dia kemalingan ataupun saat dia kemalingan di dalam bisnya. Dan tentunya hal ini membuat beberapa orang kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan adalah perusahaan itu mengabaikan honest review dari influencer ini dan membuat image-nya jadi jauh lebih jelek gitu. Jadi case-nya itu dibiarin atau bahkan ya cuman sekedar mungkin case biasa gitu. Hal inilah yang membuat perusahaan bis tersebut image-nya jadi jelek. Case kedua, ini tentang customer dari Eiger yang juga tentang nge-review produk yang no endorse juga. Dia nge-review produk Eiger atas dasar dia memang suka dan juga make produk Eiger tersebut gitu. Dia juga ngupload ini ke YouTube, tapi sayangnya Eiger malah memberikan surat cinta gitu ke YouTuber tersebut. Harusnya sih video tersebut nguntungin dari Eiger sendiri, tapi Eiger malah ngebuat kesalahan dengan ngasih surat cinta ke YouTuber tersebut dengan beberapa alasan yang bahkan ujung-ujungnya minta video tersebut di take down. Alasannya sih karena misalkan banyak noise, angle yang kurang, ataupun tempat yang kurang layak mungkin. Gitu deh. Tentunya image brand dari Eiger ini turun gitu dari yang tadinya dipuji-puji orang, bahkan orang-orang sampai rela buat nge-review produk dari Eiger sendiri no endorse, tapi malah dikomplain sama Eiger sendiri. Sampai akhirnya Eiger minta maaf sampai 3 kali. Perkenalkan, saya Roni Lukito, CEO PT Gerindo Multiproduct Industry. Dalam kesempatan ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa surat keberatan yang dikirimkan kepada rekan-rekan content creator yang sudah mereview produk Eiger. Pernah nggak ngerasa brand kamu blend-in aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Mom Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu.
Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. Case terakhir yaitu yang baru-baru ini tentang jersey Timnas Indonesia sepak bola besutan Expo X Magna. Jersey ini dikritik oleh banyak orang karena dinilai tidak memiliki fungsional yang berfungsi dengan baik dan juga harganya yang cukup mahal dengan kualitas seperti itu. Dan ternyata yang ngasih kritik langsung itu adalah head coach dari Timnas Indonesia yaitu Coach Sinteyong, dan juga ditambah oleh review dari Coach Justin yang bilang bahwa jersey ini harus dibenahi. Dan memang menurut masyarakat juga valid bahwa jersey ini harus ada perubahan, baik itu dari segi fungsionalitas maupun dari segi harga. Tapi tanggapan dari desainer Magna dalam hal ini Ernada itu justru membuat tweet yang seakan-akan membela dirinya, membela jersey dan lain-lain, dan juga membuat tweet di mana dia ini menyerang personal dari Coach Justin. Hal itu justru ngebuat banyak banget orang itu makin kesel karena menganggap bahwa Ernada ini nggak bisa mengolah kritik menjadi masukan ataupun pujian untuk development selanjutnya. Sampai akhirnya dia membuat klarifikasi di Instagram, tapi orang-orang juga masih nggak terima karena dia juga ngebuat klarifikasinya dengan bahasa yang dinilai terlalu defensif dan juga membela diri, dan juga dengan bahasa yang cukup angkuh di mata orang-orang. Nah, dari beberapa kasus yang udah kita bahas sebelumnya, kita bisa ngelihat nih, mereka itu nanganin krisis ataupun tantangan dan juga ancaman tersebut seperti apa, gitu. Ada beberapa problem yang mereka hadapi, tapi problem-problem yang kita highlight yaitu ada yang mengabaikan masukan dari customer, ada juga yang malah nanggepin kritikan dengan bikin masalah baru. Nah, hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi karena kurangnya komunikasi di dalam tim mereka dan juga strategi PR yang kurang untuk menanggapi kritikan-kritikan tersebut. Kayak kasus pertama ya, sebenarnya mereka udah dapat review yang bagus dari customer dan juga influencer, tapi saat ada kejadian gak mengenakan, seperti tadi misalkan barangnya hilang, itu mereka malah diam dan gak ngelakuin apa-apa. Dan akibatnya adalah ya citra dari perusahaannya jadi jelek di mata netizen dan juga customer-customernya. Terus ada juga di kasus kedua di mana ada sebuah brand besar yang malah minta video review dari customer itu di take down. Padahal seharusnya itu bisa jadi promosi gratis untuk brand tersebut. Mereka juga nggak minta, bahkan di-review sendiri oleh customernya, tapi karena brandnya kurang bijak dalam menanggapi video review produk tersebut, mereka malah membuat citra perusahaan menjadi lebih jelek di mata customernya. Nah, yang terakhir, di kasus ketiga, saat produk mereka itu dikasih kritik, mereka malah nyerang balik ke yang ngasih kritik. Bukannya ini jadi masukan dan juga saran untuk perbaikan dan evaluasi ke depan, mereka malah membuat ini menjadi semakin runyam. Ngadepin kritik itu butuh cara yang matang dan juga strategis ya. Dengerin apa yang dibilang oleh customer-customer kalian, review-review kalian, karena itu merupakan cerminan dari kualitas dan juga kepercayaan customer kepada brand kalian. Jadi, yang bisa kalian lakuin itu adalah, yang pertama, untuk semua perusahaan, pastiin kalian itu memiliki panduan ataupun SOP cara-cara menanggapi keluhan-keluhan dari para pelanggan ataupun customer. Pastikan mereka itu ditanggapi dengan baik dan juga merasa didengar, karena itu hal yang penting buat para customer. Kedua, ketika ada konten negatif, kita jangan sampai bersikap reaktif. Jangan sampai membuat masalah ini menjadi semakin runyam gitu. Cobalah kita ambil dari sudut pandang lainnya gitu. Misalkan dari sudut pandang yang lebih positif, dari sudut pandang customer, sehingga itu bisa menjadi perbaikan buat produk ataupun layanan kita. Dan yang terakhir, buat yang merasa sering banget defensif, coba deh buka pikiran dan juga hati kalian gitu. Dengerin apa yang mereka mau dan jadikan kritikan itu bukan sebagai hinaan ataupun cacian, tapi jadikan itu sebagai bahan evaluasi kalian sehingga kalian bisa memperbaiki produk maupun layanan kalian ke depannya. Jadi ingat, setiap kali kalian itu berinteraksi dengan customer kalian, itu merupakan ajang di mana kalian itu memperkuat hubungan dengan para customer kalian masing-masing. Oke, setelah kita ngulik-ngulik kasus-kasus tadi, kejadian-kejadian yang tadi, kita bisa simpulin nih, kalau menjaga citra yang baik di mata publik itu harus lebih dari sekedar punya produk dan juga layanan yang baik. Tapi juga harus tahu gimana caranya ngerespon masalah-masalah yang datang itu dengan baik dan juga bijak. Kita juga udah belajar pentingnya cepat tanggap dan juga penuh empati saat lagi ngadepin krisis gitu. Kita juga harus tahu pentingnya
menghargai pendapat para pelanggan dan juga customer. Dan terakhir, pentingnya untuk tahu gimana cara merespon mereka agar mereka itu makin percaya dengan kita, bukan malah sebaliknya. Terus kita juga sadar bahwa betapa membahayakannya ego saat lagi tinggi pas kita itu lagi dapat kritikan dari banyak orang. Padahal kita itu bisa menjadi sosok yang lebih humble dan juga terpercaya di mata orang-orang, sehingga krisis tersebut bisa dijadikan bahan acuan dan evaluasi ke depannya. Dan ingat, setiap respon yang kalian kasih itu bakalan diingat oleh customer kalian selama-lamanya. Gitu. Jadi, mari kita pelajari kejadian-kejadian ini agar nantinya tidak terjadi di bisnis kita masing-masing, dan kita juga tahu kalau kejadian ini terjadi, itu bagaimana kita harus meresponnya. Oke, mudah-mudahan obrolan kita kali ini menjadi insight dan juga perspektif baru buat teman-teman, dan juga membuat ini menjadi bayangan saat terjadi di bisnis kalian masing-masing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share channel YouTube kita.